almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan telah mengejarnya, sumber virus baru yang mematikan melalui pergunungan tertinggi di Tiongkok dan gua-gua paling terkecil. Mereka akhirnya menemukannya di sini di kelelawar Gua Sito. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut yang parah, atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus ditutupi dengan lonjakan protein kecil itu terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan dari virus corona yang diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan penyebab SARS-CoV-2 penyakit COVID-19 dari 7 virus pada manusia. 4 penyebabnya seperti masuk angin, infeksi ringan, dan menular dari hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ke-7 yang menyebabkan COVID-19 memiliki fitur masing-masing. Itu menyebar dengan mudah, tapi bisa cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them. Sangat berdampak pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus menyembur keluar. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona menular dengan cara terbaik di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin menjaga selubung halusnya dari kekeringan, memungkinkan virus ini untuk bertahan hidup lebih lama antar pos. Sedangkan paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah ada. Tapi karena belum ada yang kebal untuk virus baru, ia memiliki begitu banyak host potensial yang tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar di dalam tubuh. Paku protein tertanam di sel inang dan menyatu dengan mereka, memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create aplikasi gennya sendiri.
Virus corona ini menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Artinya, mereka menginfeksi banyak inang dan mereplikasi dengan cepat di host tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memilikinya mekanisme koreksi, sedangkan virus DNA melakukannya. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, banyak dari kemungkinan besar hal itu akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Namun ada pula yang membuat virus ini lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, dan pandemi COVID-19. Begitu sampai di manusia. A new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Virusnya masih bermutasi, biasanya tidak cukup untuk membuat virus baru, tapi cukup untuk membuat variasi atau strain dari yang asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari sebesar virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen paling banyak yang menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi berbahaya. Nah, untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki ciri unik. Enzim yang memeriksa replikasi kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun hal ini mungkin terdengar sulit, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan pertanda yang menjanjikan ketika harus melucuti senjata mereka. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi. Jadi mereka tidak membuat kita sakit, tapi mutasi bisa membuat virus kurang dikenali. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students Oleh sistem kekebalan kita, dan karena itu lebih sulit untuk dilawan. Mereka juga bisa membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena mereka disesuaikan sangat spesifik untuk virus. Itu sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat bahwa strain baru terus muncul terus-menerus. Tingkat mutasi yang lebih lambat berarti virus corona, sistem kekebalan tubuh kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin bisa mengenalinya lebih lama setelah infeksi, dan karenanya melindungi kami dengan lebih baik. Tetap saja kita tidak tahu berapa panjang tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. Kami belum fokus pada pengobatan yang menyebabkan masuk angin, dan meskipun para ilmuwan mulai berkembang, pengobatan SARS dan MERS epidemi berakhir sebelum itu pengobatan menyelesaikan uji klinis. Saat kami terus merambah pada habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan virus corona baru melompat ke manusia tidak bisa dihindari, tapi jika kita tidak menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, itu tidak harus menghancurkan.
Hi, everyone. 2 years ago, my life changed forever. My wife, Kelsey, and I welcomed our daughter, Leela, into the world. Now, becoming a parent is an amazing, amazing experience. Your whole world changes overnight, and all of your priorities change immediately, so fast that it makes it really difficult to process sometimes. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent, like, for example, how to dress your child. This was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. Halo semuanya, 2 tahun yang lalu kehidupanku berubah selamanya. Aku dan istriku Kaisel menyambut kelahiran anak perempuanku Lela di dunia ini. Sekarang menjadi orang tua adalah pengalaman yang luar biasa, di mana seluruh duniamu berubah dalam satu malam. Dan segala prioritasmu berubah dengan cepat, begitu cepat sehingga membuatnya sangat sulit untuk memproses kadang-kadang. Sekarang Anda harus belajar banyak hal tentang menjadi orang tua. Sebagai contoh, bagaimana memakaikan pakaian anakmu. Ya, ini baru untukku. Ini adalah pakaian yang sebenarnya yang saya pikir ini adalah ide yang bagus. And even Leela knows that it's not a good idea. So there was so much to learn and so much craziness all at once. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. So Kelsey develops courses online for yoga teachers. I'm an author. And so I'm working from home. Kelsey's working from home. We have an infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. And life is really, really, really busy. And a couple weeks into this amazing experience, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, I had this thought, and it was the same thought that parents across the ages internationally, everybody has had this thought, which is, I am never going. Dan bahkan Lela pun tahu bahwa itu bukan ide yang bagus. Jadi ada banyak hal yang harus dipelajari dan begitu banyak kegilaan sekaligus. Dan yang menambah kegilaannya, begitu banyak kegilaan sekaligus, Kelsey dan saya sama-sama bekerja dari rumah. Kita adalah seorang entrepreneur, jadi kita menjalani usaha bisnis kita sendiri. Kelsey mengembangkan kursus online untuk kelas yoga. Aku adalah seorang penulis, dan jadi aku bekerja dari rumah. Kelsey pun juga bekerja dari rumah. Kami punya bayi dan kita mencoba untuk memastikan bahwa semua urusan itu selesai dan perlu dilakukan. Dan kehidupan sangatlah sibuk. Dan beberapa minggu di pengalaman yang luar biasa ini, karena kita sudah memasuki fase kekurangan tidur sekitar minggu ke-8, aku mempunyai pemikiran ini, dan ini adalah pemikiran yang sama seperti pada umumnya orang tua seumurannya di seluruh dunia. Semua orang mempunyai pemikiran ini, yang dimana aku tidak akan pernah mempunyai waktu senggang lagi. To have free time ever again. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true in that moment. And this was really disconcerting to me, because one of the things that I enjoy more than anything else is learning new things. Getting curious about something and diving in and fiddling around and learning through trial and error and eventually becoming pretty good at something. And without this free time, I didn't know how I was ever going to do that ever again. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. And so what I decided to do was go to the library and go to the bookstore and look at what research says about how we learn and how we learn quickly. And I read a bunch of books. Ada yang bilang itu benar, itu tidak sepenuhnya benar, tapi itu terasa benar, sangat benar pada saat itu. Dan ini sangatlah membingungkan untukku, karena salah satu hal yang aku nikmati lebih daripada yang lain adalah mempelajari hal yang baru. Menjadi penasaran tentang sesuatu dan masuk ke dalamnya, bermain-main dan belajar melalui percobaan dan gagal, dan pada akhirnya menjadi cukup mahir akan sesuatu. Dan tanpa waktu senggang ini, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melakukan itu lagi. Dan aku adalah seorang yang kutu buku. Aku ingin terus belajar hal baru, ingin terus berkembang. Dan jadi hal yang kuputuskan adalah pergi ke perpustakaan dan pergi ke toko buku.
Dan lihat apa yang dikatakan penelitian. Bagaimana kita belajar dan mempelajari hal dengan cepat. Dan aku membaca banyak buku. Read a bunch of books, I read a bunch of websites, and trying to answer this question, how long does it take to acquire a new skill? You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? 10,000. It takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. And I read this in book after book and website after website, and my mental experience of reading all of this stuff was like, no, I don't have time. I don't have 10,000 hours. I am never going to be able to learn anything new ever again. But that's not true. So 10,000 hours, just to give you a rough order of magnitude, 10,000 hours is a full-time job for 5 years. That's a long time. Membaca seluruh website dan mencoba menjawab pertanyaan ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari keterampilan yang baru? Ya, kamu tahu apa yang kutemukan? 10.000 jam. Apakah ada yang pernah mendengar ini? Ya, butuh waktu 10.000 jam jika kamu ingin mempelajari hal yang baru. Jika kamu ingin mahir dalam hal itu, jika kamu ingin pandai dalam sesuatu, itu akan memakan waktu 10.000 jam untuk mencapai titik itu. Dan saya membaca ini dari buku demi buku, di situs web demi situs web, dan pengalaman mental saya membaca semua hal seperti ini. Tidak, saya tidak punya waktu, saya tidak punya 10.000 jam. Saya tidak akan pernah bisa untuk mempelajari sesuatu yang baru. Sekali lagi, itu tidak benar. 10.000 jam itu hanya untuk diberikan pada Anda urutan besarnya yang kasar. 10.000 jam adalah pekerjaan penuh waktu untuk 5 tahun. Yang dimana itu adalah waktu yang lama. And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? So what's up? There's something kind of funky going on here. What the research says and what we expect and have experiences, they don't match up. And what I found, here's the wrinkle. The 10,000-hour rule came out of studies of expert-level performance. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. He's the originator of the 10,000-hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters, all of these ultra-competitive folks in ultra-high-performing fields, and he tried to figure out how long does it take to get to the top of those kinds of fields. And what he found is the more deliberate practice, the more time that those individuals spent practicing the elements of whatever. Dan kita semua pernah mengalaminya. Mempelajari sesuatu yang baru, dan itu tidak membawa kami kemana-mana mendekati jumlah waktu itu, bukan. Jadi apa ada? Ada sesuatu yang agak terjadi di sini. Apa yang dikatakan penelitian dan apa yang kami harapkan dan punya pengalaman, mereka tidak cocok. Dan yang saya temukan inilah urutannya. Aturan 10.000 jam muncul dari penelitian kinerja tingkat ahli. Ada seorang profesor di Universitas Negeri Florida namanya K. Anders Ericsson. Dialah pencetusnya dari aturan 10.000 jam ini. Dan dari mana asalnya adalah dia mempelajari atlet profesional, musisi kelas dunia, grandmaster catur. Semua ini adalah orang-orang yang sangat kompetitif di bidang berkinerja sangat tinggi. Dan dia mencoba mencari tahu berapa lama untuk mencapai puncak dari bidang-bidang semacam itu. Dan yang dia temukan adalah semakin banyak latihan yang disengaja, semakin banyak waktu yang dibelanjakan orang-orang tersebut. Memperhatikan unsur-unsurnya, apapun yang mereka lakukan. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan, semakin banyak yang Anda dapatkan. Dan orang-orang yang berada di puncak di bidang mereka menghabiskan sekitar 10.000 jam latihan penuh